sejarah Islam Sunni itu muncul. Ya, kalau Islam Sunni itu perbedaan Sunni dengan Syiah, perbedaan Sunni dengan Syiah itu sudah muncul pada abad pertama Hijriah, terutama pasca atau di era kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib, gitulah ya. Sebetulnya riak-riaknya sudah ada di masa Abu Bakar As-Siddiq ya, tapi kemudian puncaknya di masa Ali bin Abi Thalib, gitulah kira-kira. Ali bin Abi Thalib. Nah, mereka yang kemudian mendukung Ali namanya Syiah, mereka yang Sunnah wal Jamaah namanya Sunni lah gitu. Bahkan dari Syiah sendiri pecah menjadi ada kelompok Khawarij ya, mereka yang menyesalkan terhadap sikap Ali berdamai dengan Muawiyah, maka mereka namanya adalah Khawarij. Tadinya Khawarij ini adalah Syiah gitu, pendukung Ali. Cuma mereka kecewa terhadap Khalifah Ali atau Sayyidina Ali yang berdamai dengan Muawiyah ya, pada peristiwa tahkim atau arbitrase. Maka kemudian mereka memisahkan diri, muncullah kelompok Khawarij gitu. Nah, dari situ ada kelompok Murji'ah juga ya. Khawarij Murji'ah itu sama juga dari kelompok Syiah dan seterusnya. Bahkan sampai hari ini ya saya pernah mempelajari tentang Syiah karena skripsi saya tentang Syiah. Nah, itu banyak sekali aliran Syiah ya, dari mulai ekstrim kiri sampai ekstrim kanan dan seterusnya gitu. Jadi sejarah Sunni Syiah itu sudah 1400 tahun yang lalu gitu ya. Nah, sementara Islamofobia ini sejak kapan? Kalau kita mau melihat Islamofobia sebagai sebuah secara material, secara substantif, maka Islamofobia itu sudah muncul sejak abad ke-10 atau 11 Masehi. Perang Salib ya, tahun 1090-an, itu abad ke-11. Kenapa terjadi perang salib? Karena perang salib itu muncul ya sebagai efek daripada Islamofobia, ketakutan Eropa terhadap perluasan Islam. Maka kemudian Paus Urbanus ketika itu ya dari Portugis kalau tidak salah atau dari Portugis. Nah, itu kemudian mengumumkan ya, membuka semacam rekrutmen kepada orang-orang Eropa, orang-orang di negara mereka untuk terlibat dalam perang suci melawan keluasan Islam, melawan kekhilafahan Islam. Maka pecahlah perang salib. Dan itu berlangsung selama 2 abad dari 1090-an sampai 1190-an. Ya, 1290-an. Abad ke-11, 12, 13 itulah kira-kira 2 abad lebih kurang. Babak besarnya ada 9 perang besar gitu, tetapi ada konflik-konflik kecil. Nah, kalau kita merujuk pada secara substantif dari Islamofobia, maka sebetulnya Islamofobia itu sudah berlangsung sejak itu. Ya, tapi kalau kita ingin merujuk kepada zohirnya, mereka menyebut sebagai Islamofobia, maka praktek itu ya terus baru muncul di abad modern ini, terutama pasca perang dingin. Ketika Amerika itu menarasikan tentang global war on terror bersamaan dengan terorisme, yang mereka kemudian Amerika menyerang Afghanistan, Amerika menyerang Irak, kemudian setelah itu terjadi di banyak tempat pemboman, bunuh diri segala macam karena frustasi, karena kekesalan, kekecewaan terhadap Amerika yang mengobrak-abrik Timur Tengah, maka terjadilah semacam pembalasan serangan terhadap situs-situs atau tempat-tempat simbol-simbol Barat gitu. Ya, bahkan bukan hanya itu, dalam konteks global war on terror, Amerika juga menciptakan yang namanya Al-Qaeda, Amerika juga menciptakan yang namanya ISIS. Ya, pernyataan bahwa ISIS itu dibentuk oleh Amerika itu dilontarkan secara langsung, secara verbal oleh siapa? Oleh Hillary Clinton dalam sidang Kongres. Ya, itu bisa dicek di YouTube-nya juga masih ada saya kira rekamannya. Ya, media juga masih ada ya. Bahwa Hillary Clinton yaitu di depan Kongres menyatakan bahwa ISIS membentukkan mereka dalam rangka apa? Mengontrol Timur Tengah gitu. Nah, jadi krisis Timur Tengah, krisis dunia Islam ini ya, itu terjadi juga tidak lain karena campur tangan Amerika. Dari situ kemudian orang-orang Eropa, orang-orang Barat merasa ketakutan dengan adanya pelaku-pelaku teror dari sebagian atau beberapa oknum umat Islam, sehingga muncullah Islamofobia. Padahal terorisme itu juga proyek dari CIA, proyek dari Amerika Serikat. Gitu. Jadi kalau kemudian dibilang bahwa Islamofobia itu berkaitan dengan Sunni Syiah, menurut saya tidak juga ya, tidak juga ya. Bahwa konflik itu ada iya antara Sunni dengan Syiah, tetapi Islamofobia di sini ya adalah yang dimaksud adalah efek daripada terorisme. Ya, terorisme orang-orang Barat takut dengan aksi-aksi teror yang dilakukan oleh umat Islam. Padahal ya terorisme di Eropa itu bukan hanya pelakunya bukan hanya umat Islam ya.
Ada terorisme berdasarkan fans olahraga, ada terorisme berdasarkan rasis dan seterusnya. Di Amerika saja ada kelompok Ku Klux Klan gitu. Beberapa tahun yang lalu ada mahasiswa bimbingan saya itu membuat skripsi tentang terorisme ya. Kemudian dia mendapatkan data dari Uni Eropa bahwa dari 10 daftar kelompok teror di Eropa itu yang terlima di atas itu bukan dari agama Islam, bukan dari umat Islam. Tapi ada dari misalnya seperti fans sepak bola dari Inggris ya, kemudian ada rasis, kelompok kelompok rasis kulit putih gitu dan seterusnya. Yang sekarang ini di neo-Nazi lah kalau di Ukraina seperti itu. Nah, justru Eropa melisting ya kelompok teror dari umat Islam misalnya seperti Al-Qaeda itu bukan teratas gitu. Tapi kenapa Islamophobia bisa muncul? Tadi efek daripada terorisme. Terorisme itu sendiri siapa? Ya proyek daripada the world the new global world gitulah kira-kira ya, global order, new global order. Jadi terorisme itu adalah bagian daripada upaya new global order dalam menata dunia. Membuatlah di program lah namanya program terorisme, global on terror. Efeknya muncullah Islamophobia. Itu kira-kira yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Adonis. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan berikutnya, itu dari Ainul Yakin, sekaligus juga menjawab pertanyaan dari Felicia Nareswari, karena kedua pertanyaan ini agak mirip ya. Dari Ainul Yakin adalah, apakah agama efektif untuk menjaga stabilitas politik global dan tatanan internasional? Dari Felicia, apakah ada faktor lain selain agama yang dapat mempengaruhi tatanan dunia? Jika ada, apa saja? Baik. Bagi saya bukan efektif atau tidak efektif ya terkait dengan stabilitas politik global. Karena konteks stabilitas, bagaimana saya sampaikan di jawaban yang pertama, yang awal sebelumnya, yaitu adalah terkait dengan subjektivitas kekuasaan dalam memproduksi pengetahuan, relasi power knowledge gitu ya. Tentu stabilitas di sini bukan berarti tanpa konflik ya. Di setiap bentuk tatanan global, kalau kita coba pelajari lagi sejarah peradaban, tidak ada tatanan global atau peradaban itu yang hening daripada konflik ya. Tapi stabilitas itu dalam konteks adalah kepentingan. Ya, artinya adalah kepentingan daripada kekuasaan ya dalam menata sistem yang dia kelola. Ya, dia kelola. Salah satu caranya adalah dengan memproduksi pengetahuan, memproduksi narasi. Jadi ada relasi antara kekuasaan dengan pengetahuan, relasi power of knowledge. Itu dulu kita harus pahami dulu ya. Jadi saya mencoba mengabaikan konteks efektif ya atau tidak, tapi bahwa agama atau keyakinan itu menjadi motivasi ya dalam pembentukan sebuah tatanan global itu mau sejak dulu ya, sejak awal demikian gitu. Apapun namanya, apakah di agama ataukah keyakinan terhadap terhadap astrologi dan seterusnya, bahwa sebuah peradaban itu, sebuah kebudayaan, kekuasaan menjadi besar kemudian menata sistem secara menyeluruh itu seringkali dimotivasi oleh keyakinan dan agama. Apakah itu Romawi kuno, ya Romawi era Kristen, apakah kekhilafan Islam, apakah kemudian era Persia, apakah Konfusianisme, apakah kemudian Mesir kuno. Kalau kita pelajari semuanya, itu motivasinya adalah keyakinan dan agama, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuktikan atau menunjukkan bahwa memang agama itu menjadi motivasi bagi sebuah gerakan peradaban atau gerakan tatanan global. Misalnya pada aliran Syiah ya, kenapa saya mengetahui dengan baik tentang Syiah ini ya, karena dulu waktu S1 skripsi saya adalah tentang politik luar negeri Syiah. Jadi mencoba meneropong apa motivasi kira-kira yang membuat Syiah itu menjadi kuat. Waktu itu saya tidak mempelajari soal neorealisme, jadi apakah ada faktor lingkungan geostrategis yang membuat Iran itu, Syiah Iran atau Iran itu
membangun kekuatan militer dan politik itu di tengah ancaman sekitar. Saya nggak mempelajari soal itu, tapi saya mempelajari adalah apa motivasi dari pemerintah Iran ya yang notabene Syiah ini ya sehingga mereka memperkuat kekuatan militer, ekonomi dan politiknya. Dan dari situ saya menemukan bahwa ada satu motivasi yang cukup kuat kenapa mereka membangun Iran sedemikian kuat pada hari ini sampai kemudian memiliki teknologi nuklir. Adalah satunya adalah karena mereka keyakinan terhadap imam yang 12 ya. Jadi dalam Syiah sekarang ini yang mendominasi yang menguasai Iran itu adalah Syiah Imam 12 atau dalam bahasa Arabnya adalah Syiah Isna Asariyah atau nama lainnya adalah Syiah Imamiyah gitu. Mereka meyakini bahwa pasca wafatnya Rasulullah SAW maka kepemimpinan umat Islam itu dipimpin oleh 12 imam gitu kata mereka, keyakinan mereka. Imam pertama adalah Sayyidina Ali radhiyallahu an, kemudian Hasan, Husain ya, kemudian seterusnya Zainal Abidin dan seterusnya Muhammad Bakir sampai terakhir adalah imam ke-12 Imam Al-Mahdi, Al-Muntazar Al-Mahdi. Ya gitu. Nah, hanya imam ke-12 ini ya itu mereka anggap hilang. Mereka anggap hilang, itu belum muncul. Ya saya nggak hafal ya, saya lupa tuh pernah menghafal imam pertama mereka sampai ke 11. Ya, berkesinambungan itu mereka. Nah, ketika imam ke-12 tuh hilang gitu, dan mereka meyakini imam ke-12 itu adalah Al-Mahdi gitu ya, Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi versi mereka. Nah, dalam rangka menyiapkan panggung bagi kemunculan Imam Al-Mahdi, imam ke-12 mereka, maka mereka harus mendirikan sebuah negara. Maka terjadilah revolusi 1979, revolusi Islam Iran itu 1979. Mereka menjatuhkan Shah Reza Pahlavi, kemudian dihancurkan sistem demokrasi ala barat. Nah, kemudian mereka mendirikan sistem yang namanya Wilayatul Faqih dengan pemimpin spiritualnya adalah Khomeini ya, Imam Khomeini. Nah, karena imam ke-12-nya belum muncul, maka sebagai representatif atau pengganti daripada imam ke-12 mereka siapkan negara. Di sana ada namanya Wilayatul Faqih. Wilayatul Faqih itu adalah semacam apa namanya lembaga institusi perwakilan tempat berkumpulnya para imam-imam, para ahli-ahli, ada di situ bidang agama, ada bidang politik, bidang ekonomi, berkumpul di situ. Mereka terpilih gitu. Nah, ketuanya adalah Khomeini. Nah, perkumpulan ini namanya Wilayatul Faqih, itulah ya. Wilayatul Faqih, orang faqih dalam bidang agama, faqih dalam bidang ilmu sains, faqih dalam bidang ekonomi politik gitu. Nah, ketua daripada Wilayatul Faqih ini adalah Imam Khomeini, ya, namanya Khomeini gitu. Nah, dibentuknya Wilayatul Faqih ini ada sebagai pengganti menunggu yang namanya Imam Al-Mahdi datang, muncul gitu. Sehingga ketika dia datang, panggungnya sudah tersedia. Nah, apa itu panggungnya? Adalah negara Iran itu. Nah, itu nggak cukup gitu bahwa panggung kehadiran dari Al-Mahdi ini nggak cukup sebagai sebuah negara, tetapi sebagai sebuah imperium atau kekuasaan. Maka mereka melakukan yang namanya ekspor revolusi. Jadi pengaruh ideologi tentang Syiah, ideologi revolusi ini mereka sebarkan gitu, mereka ekspor ke berbagai negara gitu. Bukan hanya Timur Tengah gitu. Di tahun 80-an itu ya semangat revolusi Iran itu menjalar sampai ke Mesir, menjalar sampai ke Palestina, menjalar sampai ke Indonesia bahkan. Jadi gerakan-gerakan Islam yang muncul tahun 80-an di Indonesia itu terinspirasi oleh gerakan revolusi di Iran. Sadar nggak sadar seperti itulah kira-kira. Jadi Syiah itu begitu mempengaruhi. Di Palestina juga sama munculnya gerakan-gerakan perlawanan terhadap Israel. Di Mesir ya suka tidak suka yang namanya gerakan Ikhwanul Muslimin pun juga sama dimotivasi atau dipengaruhi juga oleh keberhasilan revolusi Khomeini menumbangkan Shah Reza Pahlavi. Ya, mereka menamakan sebagai revolusi Islam. Nah, jadi begitu, motivasi agama itu begitu kuat mereka gitu. Bahkan rukun iman mereka itu ya berbeda dengan rukun imannya kita, rukun iman kita kan iman kepada Allah, kepada malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, hari kiamat dan takdir baik takdir buruk kan. Tapi rukun iman mereka itu yang pertama adalah imamah, tauhid, yang kedua imamah. Gitu. Jadi imamah itu kepemimpinan dalam politik itu sebagai sebuah keyakinan. Mereka harus meyakini itu. Kalau kemudian imamah itu nggak diyakini,
sebagai bagian daripada keimanan, nah, bagi mereka itu kafir. Berbeda dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni, bahwa imamah itu bukan bagian daripada akidah, tetapi bagian daripada pilihan ijtihadiyah, gitu, ijtihadiyah. Gitu. Karena itu kenapa? Karena rujukannya ke bagi Ahlussunnah wal Jamaah ya, bagi Sunni, kepemimpinan dalam Islam itu dari Rasulullah kepada Abu Bakar, Abu Bakar kepada Umar, Umar kepada Utsman, Utsman kepada Ali, itu sistemnya tidak pernah sama, berbeda-beda. Ya kan, kepada Abu Bakar itu kesepakatan gitu, berdasarkan hadis Nabi bahwa ketika Rasulullah berhalangan memimpin sholat, maka biasanya menggantikan imam sholat itu adalah Abu Bakar. Dari Abu Bakar kepada Umar penunjukan, Umar kepada Utsman itu semacam ahlul hali wal aqdi. Kemudian dari Utsman kepada Ali itu juga bagian dari ahlul hali wal aqdi. Nah, ketika masuk ke Umayyah dan Abbasiyah itu kerajaan monarki. Artinya apa? Ke semua sistem itu ya, karena dia bersifat ijtihadiyah, dalam sistem dan pemikiran politik Islam itu dibenarkan. Begitulah kira-kira. Tapi dia bukan bagian daripada akidah, dia hanya adalah bagian daripada ijtihadiyah politik. Dalam Islam seperti itu kepemimpinan. Tetapi dalam akidah Syiah, yang namanya imamah atau kepemimpinan itu adalah akidah. Sehingga kalau kemudian ada orang Islam yang dia tidak berbaiat atau tidak berimamah kepada seorang Muslim, apalagi tidak meyakini kepada Imam Mahdi, itu dianggap sebagai kafir. Nah, karena motivasi itulah kemudian orang Syiah itu begitu kuat dalam membangun negara. Mereka mempersiapkan panggung, ya, Iran itu sebagai panggung untuk kehadiran Imam Mahdi, Imam ke-12 gitu. Dan mereka harus mengekspor keyakinan itu kepada negara tetangga. Makanya ketika mereka mengekspor itu kepada negara Timur Tengah, itu menjadi ancaman bagi negara Arab yang lain, bagi Arab Saudi, bagi Qatar, bagi Yaman dan seterusnya. Kenapa? Karena negara Arab yang lain adalah negara Sunni, gitu ya, seperti itu. Begitupun kalau kalian misalnya memperhatikan di mata uang $1 ya di Amerika, itu ada kalimat in God we trust gitu ya. Pada dalam Tuhan kita percaya, gitulah kira-kira. Bahkan kalau dikaitkan dengan berdirinya dengan konspirasi di balik Independence Day Amerika tahun 1776, itu syarat kepentingan dari kelompok pelobi Yahudi ya, kelompok pelobi Yahudi. Kita tahu yang namanya kelompok pelobi Yahudi di Amerika itu bukan rahasia umum lah, bukan rahasia lagi, tapi sudah menjadi pengetahuan umum bahwa setiap kebijakan politik luar negeri Amerika itu selalu dipengaruhi oleh lobi-lobi Yahudi. Lobi Yahudi ini sejak kapan? Sejak Amerika berdiri. Ya, Abraham Lincoln itu ada orang Yahudi. Kan gitu kira-kira ya. Siapa lagi misalnya? Itu para pendiri-pendiri Amerika itu orang-orang Yahudi. Gitu. Mereka sudah mempersiapkan bahwa Amerika itu akan menjadi pemain bagi Eropa. Eropa nggak bisa diharapkan. Mereka berkonflik di antara kerajaan-kerajaan mereka sendiri, di antara Belanda dengan Perancis dengan Inggris dengan Jerman segala macam. Karena itu membangun imperium Yahudi itu berangkat dari Amerika. Ya, nanti kita bisa tahu nih kenapa Amerika itu cawe-cawe di Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua gitu kan. Lokusnya itu di Eropa, tapi pemenangnya adalah Amerika, gitulah. Nah, nanti puncak daripada Perang Dunia Kedua itu apa? Migrasi orang Yahudi ke tanah Palestina. Dan kita tahu kenapa orang Yahudi yang migrasi dari Eropa ke Palestina untuk membangun negara Israel. Karena motif mereka apa? Mereka ingin membangun kembali kuil Sulaiman. Dan mereka meyakini, sebagaimana Syiah itu meyakini bahwa Al-Mahdi itu akan muncul dari kalangan mereka. Mereka harus menyiapkan panggungnya buat Al-Mahdi versi mereka. Nah, di kalangan Yahudi pun juga sama gitu. Bahwa nanti ya di abad ke-21 ini ya, kira-kira seperti itu Mesias atau Mesiah gitu. Ya, itu akan muncul membantu menolong orang-orang Yahudi. Karena itu mereka harus membangun kembali yang namanya kuil Sulaiman itu. Nah, gerakan ini, pemikiran ini namanya gerakan Zionisme gitu. Jadi berdiri negara Israel itu atas dasar pemikiran soal Zionisme gitu. Dibuatlah kemudian tentang global, tentang demokrasi, PBB segala macam. Itu motifnya agama. Itulah kira-kira. Apalagi misalnya ya Romawi juga sama kan, ketika Barat melakukan yang namanya penjelajahan dan penjajahan ke Afrika dan ke Asia, yang mereka bawa apa motifnya kan 3G, God, Glory, Gospel
Gregoric Gospel. Dari 3 3J itu satunya adalah apa? Motivasi agama untuk menyebarkan yang namanya ajaran Katolik dan seterusnya. Gitu kira-kira. Sehingga bisa menyebar gitu. Jadi agama itu ya tidak bisa dihindari dalam sejarahnya adalah sebagai motivasi bagi pembentukan kekuasaan global, pembentukan tatanan global gitu. Apakah efektif dalam menjaga? Nah, kalimat efektif ini bisa subjektif ya gitu. Saya mengabaikan kalimat ini ya, tapi bahwa agama sebagai motivasi iya. Nah, stabilitas sekali lagi saya tekankan dalam konteks ini bukannya tidak ada konflik, tidak ya. Tapi stabilitas yang dimaksud dalam tatanan global adalah kepentingan kekuasaan dalam melanggengkan, menjaga agar tatanan yang mereka kelola ya, sistem yang mereka kelola, hegemoni yang mereka lakukan itu tetap terjaga. Itu stabilitas. Makanya ada relasi power of knowledge ya, ada relasi antara kekuasaan itu dengan industri, dengan produksi pengetahuan. Ya kan? Hari ini produksi pengetahuan tatanan global apa? Islamofobia, terorisme. Di era perang dingin pengetahuannya apa? Dalam rangka menjaga membentuk tatanan global, kok anti komunisme. Kan gitu kira-kira. Ya, sebelum tatanan global abad ke-20 21 ini terbentuk, mereka sudah menyicil, sudah membangun fondasi-fondasinya melalui apa? Melalui penjelajahan dan penjajahan. Apa yang mereka narasikan? Apa yang mereka produksi pengetahuannya? Ya, tentang kedikdayaan Eropa, tentang kemajuan Eropa. Kulit putih lebih baik daripada kulit berwarna dan seterusnya. Ya kan, membangun sistem feodal. Kalau kalian lihat foto-foto era kolonialisme, era feodalisme, ya dimanapun bahkan di Nusantara, orang Eropa itu sebagai penjajah, tetapi mereka memegang payung. Mereka pegang payung, ya kan? Mereka menggunakan jas bagus, jamnya jam rantai dan seterusnya, gitu. Kemudian di bawah mereka itu orang pribumi menggunakan apa? Menggunakan kain secarik, ya, dada telanjang, tapi menggunakan kain secarik dari tengah sampai ke bawah, dan mereka jongkok gitu. Bahkan dalam foto yang lain itu adalah orang pribumi ya dengan bertelanjang dada, ya, mereka memegangi orang Eropa yang sedang memandang tanah mereka dan seterusnya. Ini menggambarkan apa? Sistem feodal, dan itu yang mereka narasikan, mereka bawa selama abad penjelajahan, abad penjajahan. Itu abad ke-17, 18 sampai pecah revolusi industri di Eropa. Kemudian semakin membuat gerak globalisasi, gerak modernisasi semakin cepat dengan adanya revolusi industri. Itu narasi yang mereka bangun. Jadi kalau tatanan global hari ini seperti yang kita lihat, itu pondasi sudah sejak lama gitu. Dan mereka selalu menarasikan itu. Di abad kolonial narasi tentang feudalisme, orang Eropa lebih baik daripada orang kulit putih, ya kan. Kemudian pasca perang dunia narasinya adalah komunisme sebagai ancaman. Pasca perang dingin narasinya adalah Islamofobia, terorisme dan seterusnya. Gitulah. Nah, jadi narasi itu, pengetahuan itu diproduksi oleh kekuasaan dalam rangka menjaga stabilitas, menjaga kelanggengan tatanan global yang dikelola oleh mereka. Gitu kira-kira ya. Jadi itu, apakah ada faktor lain selain agama? Ya, sepengetahuan saya tidak ada. Ya, apapun bentuknya itu, agama atau keyakinan itu sudah menjadi motif bagi kekuatan atau bagi kekuasaan untuk melakukan penataan global atau penataan politik. Begitu kira-kira untuk menjawab pertanyaan dari Ainul Yakin dengan dari Felicia. Pertanyaan berikutnya dari Syifa Nurrahmi. Ya, dia bertanya, ada beberapa penjelasan cukup menarik untuk saya, seperti agama bagi sebagian orang Barat hanya untuk mencari spiritualisme, dan menurut mereka mempercayai Tuhan tidak harus memiliki agama. Maka secara tidak langsung mereka percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi mereka tidak yakin dengan agama yang dibawanya. Dari penjelasan itu tersebut saya menarik pertanyaan, jika seseorang mempercayai Tuhan namun tidak mempercayai agama yang ada, lantas pondasi atau tujuan hidup mereka berarti hanya untuk dunia. Apakah cukup untuk seseorang yang turut memajukan peradaban dan tatanan dunia namun tidak memiliki keyakinan yang mereka yakini di hidup mereka sendiri? Ya, ada dua gejala yang yang cukup berkembang di Barat ya, terutama di Eropa maupun di Amerika. Ini saya kira di berita juga ada, bisa kalian cari lah ya, sumber-sumbernya banyak sekali. Gejala pertama adalah gejala spiritualisme, yang kedua gejala ateisme, gitu, ateisme. Ya, maka di
beberapa di banyak gereja di Eropa dan di Amerika itu sudah banyak yang kosong. Bahkan beralih fungsi menjadi masjid ya. Pertumbuhan masjid di Prancis, di Inggris ya, di Amerika itu sangat luar biasa lah seperti itu. Ya, gelombang mualaf, gelombang migrasi keyakinan dari non muslim kepada Islam itu di Amerika kemudian di Eropa itu sangat luar biasa. Misalnya beberapa waktu yang lalu di Eropa itu baru pertama kalinya sholat tarawih berjamaah di Times Square ya, New York ya, tengah-tengah itu ada sekitar ratusan orang lah, ada mengatakan ribuan orang. Kemudian di 2 hari lalu di Liverpool misalnya, Liverpool juga sama, ada sholat berjamaah di tengah-tengah, di alun-alun dan seterusnya. Begitu. Nah, spiritualisme, mengapa di Eropa mengalami gelombang spiritualisme? Ya, jadi kalau kita melihat ya, apa yang terjadi pada masyarakat Barat, terutama di Eropa hari ini, itu mereka mengalami yang namanya, ya boleh jadi Renaissance kedua, kalau menurut saya. Jadi pada Renaissance pertama di abad ke-16 itu, ya mereka kecewa dengan abad pertengahan, ya mereka frustasi dengan abad pertengahan, yang mereka kemudian mencoba membatasi jangan sampai negara itu mengintervensi kehidupan mereka secara total, jangan sampai agama mengintervensi mereka secara total. Ya, maka mereka memuncullah ideologi sekuler, muncullah ideologi civil society, demokrasi dan seterusnya itulah di Eropa sana, di Barat. Gitu. Bahkan penolakan mereka terhadap dominasi Katolik, muncullah gerakan Martin Lutherian atau sekarang Protestanisme di abad ke berapa? 17 kalau tidak salah ya. 1600-an gitu. Ya, itu sebagai penolakan terhadap dominasi-dominasi yang mereka anggap itu, ya mereka nggak puas gitulah kira-kira. Nah, hari ini ya, ketika kemudian dunia secara global, Eropa secara khusus mengalami modernisasi yang luar biasa, ya kan, modernisasi yang luar biasa sebagai efek daripada revolusi industri ya, teknologi berkembang, informasi berkembang, ya kan, transportasi berkembang dan seterusnya gitu. Ternyata modernisme yang mereka alami itu tidak membawa pada kebahagiaan. Ini kita pernah mengkaji pada postmodernisme ya, pada teori HI tentang postmodernisme. Masih ingat ya mungkin kalian tentang postmodernisme? Ya, kenapa munculnya gerakan postmodernisme atau pemikiran postmodernisme? Karena mereka melihat dulu ya, ketika Renaissance itu lahir, muncul, berkembang, muncullah kemudian ideologi tentang rasionalisme, muncul pengetahuan, kemudian pecah revolusi industri. Modernisme itu menjanjikan tentang kemajuan-kemajuan, dan mereka yakin kalau manusia semakin maju, semakin berkembang, peradaban semakin tumbuh, berkembang, ya, maka manusia itu akan mencapai pada puncak kejayaan dan kebahagiaan, kesejahteraan lah gitu kira-kira. Tapi ternyata hari ini yang mereka alami adalah bukannya kebahagiaan, kesejahteraan. Apalagi kalau kemudian modernisme itu berkembang di dunia militer, senjata semakin canggih, pecah perang dunia pertama, pecah perang dunia kedua, pecah perang dingin, mereka terkejut gitu. Loh, dunia semakin canggih, teknologi semakin berkembang, banyak penemuan-penemuan dan seterusnya. Tetapi kenapa perang juga makin canggih, konflik di antara umat manusia juga semakin hebat, kemiskinan dan kekayaan tuh gapnya juga semakin lebar. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu kemudian memunculkan yang namanya pemikiran postmodernisme. Ya, itu dalam bidang materi, dalam hal spiritual juga sama. Gitu. Kalau kemudian dulu modernisme itu menjanjikan kebahagiaan, kesejahteraan bagi mereka, pada kenyataannya setelah mereka mengalami kemajuan-kemajuan, mereka nggak sejahtera juga, mereka frustasi juga, ya kan? Seks bebas dianggap mereka itu sebagai kebebasan, ternyata membawa frustasi seks bebas di Eropa itu. Karena mereka melupakan yang namanya institusi keluarga, ya. Bahwa keluarga itu bagian yang tidak bisa dihindarkan, dihilangkan dari kehidupan manusia. Atas nama kebebasan dalam pergaulan, kebebasan dalam seks dan seterusnya, mereka menafikan yang namanya keluarga. Itu juga terjadi di Jepang dan seterusnya, di Korea dan seterusnya gitu ya. Kalau kalian perhatikan membaca berita-beritanya kan seperti itu. Pertumbuhan orang tua, jumlah orang tua di Jepang itu mengalami pertumbuhan signifikan dibanding jumlah anak mudanya. Coba bayangkan, mereka mengalami yang namanya defisit demografis.
Kalau di Indonesia mengalami yang namanya bonus demografis, jumlah kaum milenial, zilenial bertambah ya sampai tahun 2030 ke depan. Justru di Jepang, ya begitupun juga di beberapa negara Eropa, yaitu mengalami yang namanya defisit demografis gitu. Orang tuanya semakin banyak, orang mudanya mandek gitu. Tetapi terjadi pergaulan bebas gitu. Aborsi praktek yang dilegalkan dan seterusnya. Nah, akhirnya mereka keluar dari fitrah ya, gitu, keluar dari fitrah. Satu sisi mereka mencoba tidak puas dengan keyakinan yang mereka pegang selama ini gitu kan, mereka mencoba melepaskan diri gitu. Tapi mereka juga nggak bisa menafikan bahwa mereka tuh butuh yang namanya spiritual gitu, butuh yang namanya keyakinan, butuh yang namanya ya tanda kutip agama lah gitu kira-kira gitu. Maka berkembanglah di sana itu namanya gerakan-gerakan spiritualisme ya. Mereka ya berbuat baik tapi nggak perlu beragama gitu kan. Mereka melakukan yang namanya volunteerism, kemudian untuk dana sosial, charity gitu, tapi bukan atas nama agama dan seterusnya. Bagi mereka tuh sudah cukup menghibur spiritual mereka ketika berbagi ya kan itu. Gereja-gereja mulai banyak ditinggalkan gitu. Pada saat yang sama gitu terjadi migrasi orang-orang dari Timur Tengah karena konflik di Timur Tengah ya. Jadi kenapa banyak orang Eropa itu memilih antara dua ya, spiritualisme atau spiritualisme ateisme, atau mereka bermigrasi kepada Islam. Itu terjadi di Eropa sekarang. Itulah kira-kira ya tentang spiritualisme. Nah, itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan dari Syifa Rahmi ya. Mudah-mudahan terpuaskan. Kalau tidak, kita bisa diskusi di lain. Ada pertanyaan terakhir nih ya. Saya nggak semuanya saya ambil ya pertanyaan atau tanggapan dari forum. Beberapa saja yang saya anggap ya cukup perlu dijawab. Pertanyaan terakhir dari Sofatunida. Bagaimana praktik antara relasi agama dengan kapitalisme itu sendiri? Oke. Sekali lagi disclaimer-nya adalah ketika saya bicara agama, konteksnya adalah Islam, karena yang lebih saya pahami adalah Islam. Agama dalam konteks lain saya tidak terlalu memahami ya, gitu. Karena saya mengatakan agama itu lebih komprehensif, lebih tua usianya daripada yang lain-lain, kira-kira. Nah, sekarang saya mengatakan begini, apa hubungannya agama dengan kapitalisme? Apa hubungannya Islam dengan kapitalisme? Secara prinsip ya, ada bagian-bagian daripada kapitalisme itu sebetulnya juga ada dalam Islam, beririsan lah gitu kira-kira. Seperti apa misalnya? Seperti kepemilikan aset ya, kepemilikan modal ya kan, ke hak individu untuk memiliki kekayaan, itu dalam Islam dibolehkan ya. Ekonomisnya silakan. Kenapa? Kalau kita lihat ya, Islam itu mendorong setiap orang muslim itu untuk kaya. Kenapa? Karena menjadi muzaki itu, menjadi orang memberi zakat itu lebih baik daripada orang mustahik menerima zakat. Memberi lebih baik daripada menerima. Itulah kira-kira. Dan kalau kita melihat pada praktek sejarah Islam yang masa Rasulullah SAW, ya, para sahabat itu ya tajir-tajir. Kalau nggak tajir nggak mungkin mereka bisa mempertahankan Madinah yang berperang menghadapi ancaman-ancaman dari luar. Ya. Dalam sejarahnya itu disebutkan bahwa setiap kali ada perintah berjihad, itu namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu memberikan keseluruhan hartanya untuk logistik perang. Sampai Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apakah sudah kau tinggalkan untuk keluargamu, anak dan istrimu, gitu, harta? Kata Abu Bakar, apa? Sudah aku serahkan anak istriku untuk Allah dan Rasulnya. Jadi begitu luar biasanya Abu Bakar ketika itu. Umar pun juga sama. Kalau Abu Bakar keseluruhan hartanya, Umar itu separuhnya. Setiap kali ada panggilan jihad, Umar itu separuhnya diserahkan hartanya. Gitu. Utsman apalagi ya, demi memberikan, ketika itu ada satu sumur dikuasai oleh orang Yahudi. Nah, orang-orang Muslim di Madinah ketika itu untuk mendapatkan air dari sumur itu sangat sulit ya. Bahkan dipersut oleh orang Yahudi, bayar mahal segala macam. Akhirnya nggak semua orang bisa bayar. Nah, akhirnya datanglah Utsman, dia membeli sumur itu ya kan, dengan harga yang disepakati dengan orang Yahudi itu. Setelah dibeli sumur itu, kemudian sumur diwakafkan untuk umat kaum muslimin, diwakafkan. Artinya apa? Siapapun bebas mengambil sumur itu, mengambil air dari sumur itu. Sampai hari ini sumur itu masih beroperasi. Itu. Begitupun dengan kebun kurma juga pernah ya dikuasai oleh
seorang saudagar Yahudi dibeli oleh Utsman bin Affan. Setelah itu kemudian sudah dibeli, kebun kurma itu diwakafkan untuk kaum muslim, sampai hari masih beroperasi. Nah, jadi orang-orang kaum muslimin itu ya tajir. Kalau nggak tajir nggak mungkin bisa ekspansi kemana-mana, meluaskan kekuasaan Islam. Jadi secara prinsipil ada bagian-bagian dari kapitalisme itu yang memang dia beririsan dengan Islam. Islam pun mengajarkan hal seperti itu. Menjadi orang kaya, mandiri, ya kan, memiliki aset, memiliki modal dan seterusnya, gitu. Tapi tidak semua dalam ideologi kapitalisme itu adalah Islami. Apa contoh yang tidak Islami? Misalnya yang menumpuk-numpuk harta. Dalam Islam nggak boleh. Menjadi kaya boleh, tetapi menumpuk harta itu nggak boleh. Karena itu dalam Islam itu ya sebaik-baiknya Muslim itu adalah yang berderma, mendistribusikan kekayaannya minimal 2,5%. Kan gitu kira-kira. Jadi kaya dalam Islam itu bukan untuk menumpuk harta, tapi untuk apa? Untuk berbagi, distribusi dalam bentuk zakat, infak, sedekah, atau dalam bentuk wakaf. Karena itu dalam doktrin Islam itu, dalam ajaran Islam itu ada ajaran ya, dalam Quran juga disebutkan, ya kan, barang siapa yang berinfak di jalan Allah maka akan Allah ganti 100 kali lipat, gitu. Dan setiap 100 kali lipat itu, setiap butirnya itu akan menghasilkan 100 kali lipat lagi, gitu kira-kira. Jadi nggak akan berkurang. Jadi cara Islam mengajarkan bagaimana cara orang Islam itu menjadi kaya itu dengan berderma. Dengan dia berderma, dia akan menjadi bertambah hartanya 100 kali lipat. Begitupun seterusnya. Sementara kalau kapitalisme, cara orang menjadi kaya itu kenapa? Menumpuk harta. Maka muncullah namanya mafia oligarki, gitu kira-kira, seperti itu. Jadi ada persamaan dan perbedaan, gitu ya. Nah, di dalam kapitalisme itu kan negara itu betul-betul dibatasi intervensinya terhadap masyarakat, ya. Seperti dalam penentuan harga kebutuhan barang pokok. Dalam sistem kapitalisme itu negara itu dilarang intervensi pasar. Jadi ekonomi itu biar pasar yang mengelola, gitu, pasar yang menentukan. Dalam sistem Islam tidak seperti itu, ya. Ada bagian negara, ada bagian masyarakat, gitu. Bahkan negara itu porsinya menjadi besar. Kenapa? Karena negara itu bertanggung jawab. Dia punya amanah, ya. Kepemimpinan itu punya amanah terhadap, tanggung jawab terhadap Allah dan terhadap masyarakat, gitu kira-kira. Karena itu ketika kemudian terjadi gap di dalam masyarakat Islam antara kaya dengan miskin, itu yang tanggung jawab siapa? Adalah negara, pemerintahnya, kepala negaranya. Tapi dalam sistem kapitalisme tidak demikian. Kaya miskin itu konsekuensi daripada kompetisi di antara individu dalam menumpuk kekayaan, dalam mencari kekayaan, gitu. Dalam sistem kapitalisme, kalau kemudian mereka ingin bertahan hidup, ya mereka harus bekerja keras. Makanya dalam pertemuan yang lalu saya mengatakan, ya, dalam kapitalisme itu ada etika protestanisme, itu ditulis oleh Max Weber kan, tentang etika protestanisme dalam kapitalisme itu. Jadi mereka harus bekerja keras untuk mempertahankan hidup, kalau mereka akan tergerus, gitu. Nah, dari sini terjadi gap antara kaya dengan miskin. Dalam kapitalisme itu sebetulnya tidak ada konsep distribusi, ya. Tidak ada konsep distribusi. Itu baru belakangan konsep distribusi itu. Dalam bentuk CSR. Itu pun kalau diilustrasikan dengan sebuah gelas atau tabung, ya. CSR itu gimana? Ketika tabung kosong itu diisi dengan air, maka CSR itu akan tumpah dengan sendirinya. Selama dia belum overload, dia nggak akan tumpah air itu. Artinya Pak, CSR-nya nggak akan keluar, kan gitu kira-kira. Nah, itu sistem kapitalisme. Dalam sistem Islam nggak demikian, nggak harus menunggu kemudian dia luber, nggak menunggu, ya. Bersamaan dia dengan mengumpulkan harta, mencari kekayaan, mengumpulkan modal, maka bersama dengan itulah kemudian kewajiban 2,5%. Maka dalam Islam itu ada istilah nisab, ya, batas kapan kemudian seseorang itu diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ada nisabnya. Nisab pertanian, zakat pertanian, nisab zakat mal, nisab emas, dan seterusnya. Emas 80 gram, kalau pertanian juga nisab 80 gram, dan seterusnya. Dalam fikih kontemporer ada namanya kekayaan, zakat kekayaan, zakat penghasilan. Kalau penghasilan sudah sampai 4 juta atau 5 juta sudah kena wajib zakat 2,5% dan seterusnya. Jadi
tidak menunggu kaya dulu baru kemudian dia mengeluarkan atau mendistribusikan dana sosial, tidak. Dalam Islam bersamaan dia dengan mengumpulkan kekayaan dia harus mengeluarkan zakat 2,5%. Tapi dalam sistem kapitalisme tidak demikian. Gitu. Ini yang kemudian berbeda dengan Islam. Jadi ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah Islam mengakui individualisme sebagaimana dalam kapitalisme, tetapi dalam Islam itu ada batas, ada ukuran, ada distribusi dan seterusnya. Gitu kira-kira yang bisa saya jawab ya untuk pertanyaan dari Sofatun Nida.